Nabil Karim Mustafa Sayyidina wa Maulana Muhammad Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Summa ila ruhi abaihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa likulli minhum wa sahabatihi ajma'in Abi Bakri wa Umar wa Utsman wa Ali wa Khadijatul Kubra wa Nisyatul Ridha wa Fatimatul Zuhra wa Malaikatul Muqarrabin khususan Sumailaru wali ahliya wali nuqaba, wali nujaba, wali autad, wali audal, wali aksun, wali marsusun, wali kutub wali haqqabul wa'us wa kullari jalal wa'id summa ila hadratin wal khaidir wal ilyas wa sayyidi Syekh Hasan Basri wa sayyidi Syekh Maruf al-Kalhi wa sayyidi Syekh Syirih as-Saqati wa sayyidi Syekh Junaidi al-Fadari wa sayyidi Syekh Ali Afandi wa sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jailani wa sayyidi Syekh Ba'udin Naqsabandi wa sayyidi Syekh Na'faillahi ta'ala wa sayyidi Syekh Abdul Latif wa sayyidi Syekh Mustafa Bakri wa sayyidi Syekh Muhammad Saman bin Abdul Karim Saman al-Madani wa sayyidi Syekh Abdul Saman al-Qalimbani wa sayyidi Syekh Muhammad Hafiz bin Idris bin Nuzin al-Banjari wa sayyidi Syekh Ismail Jabarti Sayyulillahi walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad ya karim. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa bi hikmatin ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Marilah senantiasa kita bersyukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan kehadirat Allah Ta'ala juga sehingga pada malam hari ini kita masih dianugerahkan Allah, di antaranya anugerah hidup, anugerah kesehatan, kesempatan, tauhid, iman, Islam, insyaallah ma'rifatullah. Salawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in wa tabi'in. Insyaallah kita sebagai umat beliau yang setia sampai akhir hayat. Bapak Ibu hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, melihat malam ini berbeda dengan malam biasanya, yang artinya bukan masalah batiniah, tapi banyak saling perkenalan wajah-wajah yang baru. Alhamdulillah, semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka oleh karena itu, sebelum kami menyampaikan tentang risalah Thariqah Samaniyah Al-Madani, perlu kami sampaikan dulu karena wajah-wajah baru, bahwasanya kita ini sebenarnya kalau sekarang namanya Thariqah, itu pun kalau anak-anak pondok mungkin paham, artinya itu kan maka kita jalan kemana? Wajah hidupi sabilillah, jalan yang berjuang berjihad menuju pada jalan Allah. Kalau di zaman Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi kita Muhammad Rasulullah dan sampai kepada para sahabat yang empat, itu namanya ilmu tauhid. Di zaman Sayyidina Al-Baghdadi itulah pencetus pertama yang namanya itu tasawuf, itu orang-orang sufi. Kemudian dua tabi'in baru muncul namanya ilmu ma'rifat dan lain sebagainya, sampai sekarang disebut menjadi suatu badan organisasi internasional, yaitu dikatakan Jami'ah Ahli Thariqah Al-Muqtarrah Al-Nadriyah, yang dibawa nama bendera Nahdlatul Ulama. Jadi yang maksudnya berarti muktawarok itu yang diakui, disahkan, sanad keilmuannya itu sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada Jibril alaihissalam, dan sampai turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi silsilah sanad ilmu itu ada namanya kemursidan, ada sanad silsilah itu nasab. Pisahkan dulu. Jadi jangan kamu anggap kami ini nasabnya keturunan darah Nabi. Nabi juga Nabi Adam. Nabi Adam, bukan Nabi Muhammad. Tidak percaya kalau Nabi Adam. Itu ada yang mau kayak gitu. Jadi nasab yang ada kami ini bukan nasab Nabi, tapi sanad silsilah mursid. Kami bangsa kayu, kampung satu lahir lompatan. Oh itu Ustaz itu turun Nabi Muhammad. Habib bukan Habib, Habab mungkin. Tapi sanad ilmunya sampai kepada Nabi kita Muhammad, sampai pada Rasulullah, sampai kepada Jibril, dan sampai kepada Allah.
dipisahkan dulu antara silsilah sanad keilmuan dengan nasab. Ya kalau keilmuan kepada siapapun Allah berhak untuk memberikan petunjuk, namun melalui para guru. Nah jadi tujuan belajar thariqah ini yang tiada lain bahasanya untuk mensucikan, membersihkan zahir dan batin, terutama batin, penyakit-penyakit batinia yang senantiasa pertama tusyrik billah, menyekutukan Allah. Itulah yang pertama. Kenapa? Selagi kita dalam kehidupan dunia yang fana ini tusyrik billah, menyekutukan Allah, maka akan muncul, akan terbit, akan subur sifat-sifat penyakit batinia yang lainnya, seperti sombong, riya, takabur, iri, dengki, hasud, dendam dan lain-lain yang disebutkan dalam itu. Karena syirik inilah sumber segala penyakit batin hati. Nah kalau penyakit syirik ini belum terkikis, belum habis, maka akibatnya ibadah-ibadah yang kita lakukan, baik wajib ataupun sunnah, yang diperintahkan Allah melalui baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW, sehingga tidak mendapatkan suatu manfaat fadilah pada diri kita, dan itu pun menjadi istilahnya itu sia-sia. Bukan fadilah itu dapat karomah terbang. Nah jangan sampai ibadah kita, seperti saya sebutkan tadi ya, wajib ataupun sunnah, apapun bentuk ibadah itu jangan sampai menjadi sia-sia. Maka wajib ain kita menuntut jalan ilmu untuk membersihkan penyakit batinia ini, sehingga tidak pernah merasa lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Tidak pernah merasa kita orang yang lebih alim atau orang yang alim dan lain sebagainya. Tetapi kalau tidak tahu hakikat jati diri kita ini hina faqal manaik di hadapan Allah, apalagi misalnya banyak lembaran-lembarannya, ijazah-ijazahnya, pondok-pondoknya misalnya. Kadang-kadang tadi pondok kalong dengan pondok kalong, tadi santri kalong. Apa santri kalong? Nanti nakal. Nah, maka kalau tidak menyadari siapa diri kita ini, ilmu siapa yang ada pada kita ini, dengan hak siapa kita bisa hadir pada malam hari ini, dengan hak siapa nanti kita pulang pergi ke rumah masing-masing. Kalau kita tidak tahu, kita merasa kita punya daya, punya kekuatan, punya kehendak. Hal yang demikian sebetulnya bukan salah, tapi agak kurang sempurna. Kenapa? Karena sesungguhnya tidak ada satu makhluk pun yang dapat menciptakan kudrat dan iradat qada dan qadar. Kudrat dan iradat itu mutlak dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak satu makhluk pun yang mampu menciptakan itu. Apapun urusannya. Baik urusan kita ibadah wajib, sholat, sunnah, puasa dan lain sebagainya. Bukan kemampuan makhluk mampu menanamkan niat, tapi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala yang bertajari pada tiap-tiap hati orang yang mengimani Allah itu sebagai Tuhannya. Artinya berarti kalau tanpa Allah kita tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, untuk mencapai sampai terbuka hati tidak menyekutukan Allah, maka sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Agus tadi, karena memang dalam majelis kita khususnya setiap kali mukadimah itu membaca Fatihah dan sholawat. Ada sebagian mengatakan tawasul betul tentang ilmunya kepada para mursyid sampai kepada Rasulullah, karena tidak dapat terbuka nur ilmu tanpa melihat pintunya Rasulullah. Tidak dapat alam ini jadi tanpa dengan nur Muhammad Rasulullah. Nanti saja yang itu terlalu jauh. Maka sering senantiasa kita mukadimah itu dengan Fatihah. Kalau kita tahu rahasia suratul Fatihah, bukan mau hebat kayaknya.
sebenarnya sudah karom dirinya di hadapan Allah. Jangankan 7 ayat atau 6 ayat, ada 2 pendapat gitu ya. Ada pendapat sebagian 6 ayat, ada 7 ayat, semuanya benar. Kalau kita mengambil kalimat bismillah saja, belum pada alhamdulillah, itu luar biasa. Semua kita paham dan tahu bacaannya, mahal tajwidnya dan lain sebagainya. Dan kita sudah paham betul terjemahannya. Kalau orang melafazkan Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu terjemahannya dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Cuman sayang, sekali sayang, kita beranggapan sebatas itulah Bismillah. Padahal ayat itu ada yang tersirat dalam makna Bismillah itu. Rahasia yang tersirat. Kita ambil yang datar saja dulu ya. Bismillah dengan nama Allah yang maknanya berarti menunjukkan Allah itu yang mempunyai tiap-tiap nama. Saya istilahkan begitu dulu biar mudah dipahami. Kalau sebagaimana kita ketahui asma Allah itu ada 99, termasuk lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, itu nama Allah. Nama Allah. Tiap-tiap ada nama pasti ada diri yang punya nama. Maka yang punya nama itu zat wajib al-wujud, hakiki mutlak bernama Allah yang laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tiada serupa dan tiada seumpama, tapi dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Saya globalkan saja dipermudah maknanya tadi, bukan disimpang, bukan ini kan biar mudah dipahami. Dengan nama Allah menunjukkan zat Allah itu tidak pernah jauh daripada nama dan sifat. Senantiasa ada, dekat dan nyata. Termasuk jasad kita ini nama dan sifat. Dan Allah dekat kepada tiap-tiap keadaan kita. Itu bismillah dulu. Terus saya dengan makna umum sebetulnya. Dalam istilah tauhid tasawuf. Pertanyaannya, kalau Allah itu zat yang bukan bentuk, bukan rupa, dekat kepada kita, ini mana dengan nama Allah tadi? Kepada diri kita masing-masing, sudahkah kita menyaksikan, merasakan, mengenal zat Allah itu senantiasa dekat kepada kita? Dan kalau kita belum dapat merasakan apalagi belum mengenalnya, bagaimana mungkin kita khusyuk ikhlas ibadah ridho karena Allah? Karena terkadang-kadang senantiasa kita ibadah itu hanya harapan-harapan lain selain daripada Allah. Padahal mahabbah yang pertama kita mahabbah, yang pertama kita sayangi, yang pertama kita istirahat hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memelihara kita setiap saat, siang dan malam, tidak pernah dia terhenti sedikit pun. Ini baru Bismillah. Bismillah. Ini saya maknakan dengan gelap umum istilahnya. Kalau tahu Bismillah, tahu Alhamdulillah. Sementara Allah zat yang laisa kamitslihi, yang sangat dekat kepada tiap-tiap kita, jasad ini nama, roh juga nama, ya kan? Hati juga nama. Nah, Allah tadi senantiasa dekat pada tiap-tiap nama dan sifat. Tiap-tiap yang dijadikan berarti nama dan sifat. Ada sifat bentuk baru Adam, ada sifat batiniah, termasuk sifat batin dikatakan rohaniah. Karena tidak berbentuk, tidak berupa. Allah yang menjadikan tiap-tiap nama dan sifat itu tidak pernah jauh daripada nama dan sifat. Ini kalau Bismillah itu. Pertanyaan yang tanyakan, yang tanyakan, yang pernah ditanya Ustaz, ya. Jadi Ustaz tahu belum dengan Allah? Ini pertanyaan yang aneh, perlu dijawab. Ya kalau kami tidak tahu, jadi, namun bila Allah bertajalli menghendaki memperkenalkan akan dirinya, tidak ada mustahil tiap-tiap kita semua bisa tahu. Pikirkan kita. Ya kalau tanya, kamu tahu Ustaz? Ya kalau kami tidak tahu. Yang tahu hanya Allah dengan ilmunya Allah.
Allahu Samiul Alim. Jadi Allah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Karena itu aku tidak kenal Ustaz, baca kalau kamu tidak tahu. Iya tidak apa-apa. Ya memang aku tidak tahu, yang tahu Allah. Bismillah. Nah ini terlalu jauh. Oh itu usul dulu. Ditanyakan dengan diri masing-masing, sudahkah kita mengenal Allah? Zat Allah tadi yang dekat tadi. Dalam hadis, pada sini ada perselisihan pendapat. Ada yang mengatakan dhaif, ada yang tidak masuk dalam perawi hadis. Awal bil ma'rifatullah, awal agama mengenal Allah. Yang artinya berarti tidak sempurna kita beragama ini bukan salah. Tidak mencapai kesempurnaan di hadapan Allah kita dalam beragama Islam umat Nabi Muhammad ini kalau belum mengenal Allah zat yang kita sembah yang bukan bentuk, bukan rupa. Kenapa kami yakin betul ini hadis? Walaupun dalam sanad hadis berbagai macam pendapat. Karena dalam surah Muhammad pada dalam Al-Imran. Nanti kalau salah diluruskan ya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ini rujuk hadis. Karena dalam tata bahasa itu fi'il amal. Fa'lam ketahuilah olehmu tiada Tuhan yang ada hanya Allah. Artinya disuruh mengetahui mengenal Allah. Kalau lafaznya kan sudah hafal semua Bapak Ibu. Aku yakin anak kecil sudah tahu lafaznya. Tapi yang punya nama belum tahu. La ilaha illallah itu tulisan berbentuk bersifat nama kalau dikalamkan, dan Allah zat yang punya lafaz, punya nama la ilaha illallah. Disuruh mengenal yang punya nama. Dan juga hadis ini berkaitan juga. Man adil asma dengan makna kafir. Apabila kamu tahu kepada nama tidak tahu kepadanya nama, artinya menyembah itu nama dengan makna kafir, maka kita ingkar. Padahal semua nama tidak punya kekuatan, yang punya kekuatan yang punya nama. Coba contoh ini 99 lengkap. Kira-kira bisa tidak asma Allah itu terukir dengan sendirinya? Sana. Artinya, kenapa Allah menzahirkan, menyatakan semua nama dan sifat ini? Bismillah lagi di mana? Allah memperkenalkan dirinya kepada makhluk bagi khusus manusia. Maka jalan ilmu itu ada orang percaya adanya Allah karena alam. Betul awal jalan mau tidak mau. Tetapi tidak hanya sebatas bentuk rupa alam dan nama ini saja. Ini jalan itu. Sementara zat Allah yang wajib ada pasti ada itu senantiasa ada dan dekat pada tiap-tiap nama dan sifat tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu lah. Bismillah itu lah Indonesia. Sebabnya ada abdul dalam dari Bismillah gawe ini. Bu, Pak, makan itu haram dan Bismillah. Makan itu tak maaf tinggal tak kejam dikit. Berarti bekawan setan jauh dikit. Meja bumi ampal ini, keramik ini tak ridho didodoi dan Bismillah. Jadi makhluk Allah itu sama dia diciptakan, kita pun diciptakan. Walaupun kita lebih baik. Kenapa kita lebih? Yang dikatakan manusia lebih baik itu manusia yang tahu hakikat Bismillah. Kalau tidak tahu hakikat Bismillah, lebih buruk daripada alam-alam yang lain daripada manusia. Nah, kalau tahu hakikatnya Bismillah itu akan tumbuh pada sifat manusia dengan sifat Allah yang dikatakan Rahman dan Rahim. Kalimat yang ketiga kan? Berarti penuh dengan kasih, cinta, kasih dan sayang. Jadi berkata begini. Artinya tanpa dengan Bismillah kita tidak bisa apa-apa. Tanpa dengan zat Allah kita tidak bisa apa-apa.
Maka dikatakan dalam hadis yang dibacakan hadis tadi, dan tatarrofa jasad inaru tatarrofa lagi, tidak bisa bergerak jasad ini tanpa dengan ruh. Tidak bisa hidup nyata ruh itu bismillah kecuali izin Allah, jadilah izin dulu. Artinya kalau izin Allah bukan kuasa bukan hidup kita. Bismillah. Bismillah terus kita. Sebenarnya bismillah itu setiap saat. Baik pun tatkala kita duduk berjalan berkata-kata tertidur sekalipun senantiasa bismillah. Tetapi kita tidak menyadari kalau itu bukan haknya bismillah. Kenapa kita tidak menyadari? Karena syirik masih membelenggu jiwa kita. Syirik itu ada dua pengertian Bapak Ibu. Ada syirik jali terang-terangan, ada syirik khafi. Syirik jali itu percaya pada benda-benda yang punya kekuatan, seperti jimat, keris, cincin, batu misalnya. Di sini kan ada kuburan maupun wilayah wali. Misalnya dengan berziarah kepada Kiai Sulaiman, kalau di sini sebetulnya. Ini Sulaiman. Berkat jarak kepada Syekh Sulaiman, maka habis urusan dapat lemah. Bang istilah yang andai kata Syekh Sulaiman hidup mungkin lemah. Syukur dia balik jasadnya, tapi dia tidak mati. Nah, kala kita berziarah minta ke makam para aulia Allah atau orang-orang yang soleh, itu termasuk syirik. Bukan tidak boleh berziarah, awas jangan salah paham nih, pikirkan dulu. Berziarah itu memang pertama dilarang Rasul, setelah tahu maka dianjurkan Rasul. Secara syariat mengingat mati. Cara hakikat artinya para ulama-ulama yang rasul itu, orang-orang yang solihin itu, orang yang sampai mahabbah pada itu, sesungguhnya hakikatnya dia tidak mati. Jasad saja yang tidak ada lagi ibu. Artinya yang maksud gini, boleh berziarah, yang kurang baik itu meminta-minta pada makamnya atau makamnya itu. Boleh berziarah, tapi jangan jadi syirik. Maka dalam Thariqah Samaniyah mengajarkan berziarah jangan sampai syirik. Paham? Bukan dilarang. Silakan kalian mau berziarah kepada makam baik orang tua, kakek, buyut, para aulia Allah, tetapi jangan syirik. Biar tidak syirik, maka tahulah hakikat akan alam ini. Kalau hakikat pertama hakikat alam di diri. Bagaimana untuk menghakikat alam diri ini? Agak keluar dari bismillah dikit. Bismillah itu kebucur ya. Maka kata Rasulullah, man arafa nafsahu, ini hadis ini bertentangan ya. Ini tidak, tapi ini salah satu ulama yang tasawuf, termasuk golongan sahabat juga yang langsung dapat bimbing dari Rasulullah. Tapi kalau para orang hadis itu tidak. Nah maka kenali diri engkau kenal dengan Tuhan. Sebenarnya kalau kami pribadi menganggap betul itu dari Rasulullah waktu melalui mimpi, karena ada rujuk daripada firman Allah. Ada rujukannya. Kenali diri engkau kenal Tuhanmu dalam hal mengatakan ku anfusakum wa ahlikum. Wa fi anfusikum apalatu. Maaf ulang ya. Wa fi anfusikum apalatu cirun, telah ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu perhatian sedih? Maka kami menganggap pribadi dari ini benar, ini hadis langsung melalui mimpi daripada Rasulullah pada seorang ulama yang wali Allah. Kenali diri engkau benar bu. Artinya sudah mengenal di ayat tadi pun disuruh mengenal di.
telah ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu perhatikan? Apa yang ada? Ini nama, ya, nama Allah. Nama ini kan sifat-sifat Allah. Karena dalam sifat 20 terbagi 4 yang dikatakan nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Kita ambil ma'aninya saja biar mudah. Jangan langsung 20, kita banyak bingung. Sifat ma'ani itu disebut ma'ani karena sudah nyata pada jasad alam basar ini. Maka 7 sifat ma'ani itu yang disebut dengan kudrat, iradat, hayat, ilmu, sama, basar, kalam. Kudrat artinya kuasa Allah, iradat artinya kehendak Allah. Maknanya bagi diri kita berarti tidak bisa berkuasa, tidak mampu berkehendak tanpa dengan zat qadirun muridun Allah. Ada enggak sama kita ini? Nyata tidak? Tadi kan disuruh telah ada pada diri kamu, kenapa tidak diperhatikan? Nyata enggak kudrat dan iradatnya? Nyata. Maka Allah itu dekat. Yang ketiga hayat, hidup Allah. Artinya yang hidup ini bagi zat Allah, menunjukkan hidup kita hidup yang satu tunggal ahad. Hidup itu bukan bilangan, bukan bentuk, bukan rupa. Yang berbentuk berupa jasad kita. Hidup kita sama hakikatnya. Maka begini Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu mengenal hakikat kudrat iradat hayatnya. Dengan qadirunnya Allah, dengan muridunnya lah, dengan hayyunnya Allah, dengan hayyun yang daripada zat Allah menjadi rahmat lil alamin seluruh alam. Karena hakikat hidup ini satu. Jasad kita yang berbeda, Artinya kalau hidup ini hanya bagi zat Allah, tidak ada satu makhluk pun yang mampu menciptakan hidup. Ada tak yang mau bisa menciptakan hidup? Nah, kalau tidak bisa menciptakan, kenapa mengatur hidup? Ya. Hidupku, kendakku, kuasaku, nah menciptanya tidak mampu, ya kan? Sombong nggak? Dalam pengakuan diri dan ketajamnya sombong di zahirnya, pada hakikat makrifat hakikinya itu syirik sebetulnya. Waduh, kejar Ustaz, ya terserah Anda. Secara dalam istilah makhluknya itu sombong. Hakikat di hadapan Allah itu termasuk mensekutukan Allah. Berarti ada 2 kudrat, ada 2 iradat, ada 2 hayat. Hidupku, Allah hidup. Sementara hidup Allah, dia berdiri sendiri. Hidup kita. Kalau bahasa kami atau tidak sawung, itu katik malu. Bukannya malu, ngaku-ngaku kuasa, ngaku-ngaku bisa berkehendak, ngaku-ngaku hidup, menciptakan tidak bisa. Nyerah. Ya Allah, benar ini kudrat iradatmu ya Allah, penyahayanmu ya Allah, tak mampu menciptakan. Inilah bukti kasih sayangmu ya Allah. Nyerah. Maka Rasulullah menyadari dia tidak bisa berbuat apa-apa tanpa dengan zat yang hidup. Dia penuh dengan tawadu, istilahnya rendah diri di hadapan makhluk-makhluk Allah. Rasul, Nabi, bahkan dia yang awal. Rasulullah itu awal. Rasul itu bapaknya segala ruh. Adam bapak segala jahat. Ada Abul Arwal, ada Abul Basar. Aku bapaknya segala ruh dan Rasulullah, dan Adam bapak segala sifat jasad ini. Namanya kaget. Lagi mati lagi bapak ibu
Kartik dan Musim ini dipanggil tak laku. Tak laku. Pertama kadarnya dulu istilah nih. Kalau kadarnya ini 22 kadar Muhammad balik istilah gue tak ngerti. Pertama itu kadar rendah. Yang kadarnya 24 itu Ahmad. Ahmad balik kau. Ngerti cepat langsung itu malaikat aku urusan lagi. Kapan Muhammad masih tak ngerti pula. Panggil Ahmad tak ngerti, Muhammad tak ngerti. Sudah. Ini urusan malaikat Israel. Hidup nyata tak hidup ini? Dekat? Dekat lah. Bagi zat Allah dan yang hidup itu. Biar tahu jangan diatur. Yang depan ilmu artinya tahu Allah. Artinya tidak ada pengetahuan makhluk sedikit pun apapun itu ilmu pengetahuannya. Baik di bidang keagamaan, ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu tasawuf, tauhid, ma'rifat, baik pun di bidang ilmu fikih misalnya, atau teknologi, kedokteran, pertanian dan lain-lain sebagainya. Tidak habis disebutkan dulu. Semua itu alimannya Allah yang berazali pada tiap-tiap makhluk manusia. Maka ilmu Allah itu luas secara batasnya. Ada bagian kedokteran, ada bagian perikanan, ada bagian pertanian, ada bagian peternakan, ada di bagian keagamaan pun keagamaan dibagi-bagi. Ada ahli usuluddin, ada ahli fikih, ada ahli hadis, ada ahli tafsir, berbagai macam. Nah kalau semuanya saling apa dan saling asuh, indah, karena semua itu ilmu ilmu. Artinya jangan pernah kita merasa berilmu, jangan pernah kita merasa tahu. Kalau kita merasa tahu, artinya kita menyombongkan diri, merampas haknya Allah. Karena ini alimannya Allah. Coba kalau milik kita jadi orang, ini aliman Allah. Barang siapa merasa berilmu, berarti salah satunya itu dia sombong. Kalau ibadah sombong terus, bagaimana diterima oleh Allah? Diterima Allah yang ridho ikhlas karena Allah. Lillahi ta'ala. Ilmu seterusnya ilmu sama pendengaran Allah. Artinya tidak mampu kita mendengarkan peringatan mutakalimannya Allah. Maka begini Rasulullah, Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW itu dengan sami'annya Allah dia mendengar, tidak pernah dia merasa bisa mendengar. Dan kalau dicaci, dimaki, dipuji berbagai macam, tetapi Rasul tidak pernah benci sedikit pun dengan orang-orang yang menghujanya. Karena dengan kudrat iradat, dengan haidnya, dengan alimannya, dengan sami'an Allah. Itu Rasul Ustaz, kalau kita ini manusia biasa. Tidak bisa, itulah yang buat hijab ini. Memutuskan rahmat Allah. Bukan Allah memutuskan, kita yang memutuskan rahmat. Itu namanya patah akal. Belum berjihad sudah nyerah. Bukan berjihad di luar, berjihad di sini ya. Kamu salah jihad. Apa nggak malahu? Itu jangan. Berjanji jangan patah arah. Allah itu luas ilmunya, luas petunjuknya. Siapapun dia lagi tidak pernah pilih kasih. Bukan hanya keluarganya Rasulullah, bukan hanya keluarganya para nabi, bukan hanya keluarganya para wali, tetapi semua yang dijadikan oleh Allah. Allah bertanggung jawab dengan apa yang dia jadikan. Tergantung diri kita tidak dinafsi, mau atau tidak, sungguh-sungguh atau tidak. Barangkali dengan diri sendiri. Dan kalau kita tanamkan niat ikhlas karena Allah, maka pasti Allah berikan jalan. Pasti Allah berikan jalan. Ini kadang-kadang kita buat dinding, tidak bisa gitu. Itu ilmunya para wali, para nabi. Kalau kita ini masih biasa. Memangnya nabi itu tidak makan lagi. Sampai cuma beda daerah. Kalau gitu, dia makan nasi, nanti makan roti dengan daging, kurma, kan? Makan gitu.
kita juga terlahir. Nabi punya ayah ibu, kita juga punya ibu. Bahwa dia terpilih, ya karena keikhlasan hatinya maka terpilih menjadi Nabi dan Rasul. Nah kalau sudah telah Nabi, apa namanya? Apa ya dikatakan dia khalifah, kan? Atau orang yang mendapatkan hidayah atau mendapatkan petunjuk, kan? Ya kalau Nabi dapatkan wahyu. Ini jangan ragu, Pak Bu. Yakin, bukan menanti. Nanti kamu kali ini buka yang baru-baru. Tidak salah surah Al-Kahfi ya. Ayat 100 sampai 110. Yang bangga-bangga kita dengan amal ibadah kita itu nanti tidak dihitung lagi oleh Allah. Langsung dilontar ke neraka. Malik, bukan Malik ini, itu bahasa aku. Siapa Allah? Istilah itu istilah. Bukan Ridwan. Allah, dia Ridwan. Ini termasuk itu coba bagus Allah ibadahnya. Wajib sunnah. Pokoknya Allah Malik. Sini lek. Istilah aku itu istilah. Lontarkan simpulan di kendaraan boleh. Kenapa ya Allah kata Ridwan? Istilah itu kias itu. Walaupun ibadahnya bagus Ridwan, tapi tidak ikhlas ridho, maka tempatnya neraka. Ngapa Ridwan? Karena semasa hidup dunia tidak percaya kamu lagi bertemu denganku. Kehabisan amaluhum, maka kuputuskan amalnya pertama. Tidak kuterima. Nanti buka di surah Kahfi ayat 101 sampai 10 kan? Buka deh, pikirkan, nggak tahu tanya. Ialah bangga-bangga dengan amal ibadahnya kan? Ternyata ditolak oleh Allah. Kenapa? Karena Anda percaya berjumpa dengan Allah. Aku percaya Ustaz, tapi setelah dunia sesuai amal perbuatan. Di dunia lagi tidak ikhlas. Di dunia pun tidak ikhlas ibadah. Ibadahnya takut neraka, mengharap alam surga, takut miskin, nak kaya, takut sakit, nak sehat, takut diancam mati, nak panjang umur. Lah, misal kebanyakan kan begitu kan. Maka aku suka berceramah di umum, lebih kesinggung. Jangan minta siapa lagi, Ustaz, minta dengan Allah, betul. Mintanya dengan Allah. Boleh asal aku minta akan dia aku betul aku kabulkan. Ya betul. Tapi tidak ngerti. Kita ini kalau minta kata Allah itu bukan kepada bentuk rupa. Kita mintanya bentuk rupa, kalau kita banyak umur. Oleh itu isbatnya, suhudnya kepada zat Allah yang sangat sendiri. Bukan bentuk rezeki. Ini itu maknanya bagi zat Allah. Mintalah bagi zat Allah itu kepada zatnya, mengenal zatnya Allah itu. Asalnya kau kabulkan kata Allah, kabul pada mana akal itu terjadi. Berbentuk berupa, ya Allah ya Rabb dapat duit 3 juta, wah, misal ya. Itu tidak kabul, diberi, ijabah saja. Kalau kumpul itu artinya tidak berkesudahan, terus nyata terus, tidak habis-habis. Maka bahasa kita ini rezeki apa itu? Apa namanya bahasa kita daerah sini ini? Apa namanya rezeki yang para Abdullah? Berkah masuk sekali. Rezeki yang barokah. Yang wajib ada selamanya itu hanya bagi Allah. Nah, balik keseningan dulu ya, jauh kan, betul jauh-jauh ya. Sekalian, jadi kalau dengan pendengaran Allah maka tidak ada kata tersinggung, tidak ada kata direndahkan, tidak ada istilah kata dilecehkan, tidak ada istilah kata dikecilkan, tidak ada kata saya tidak dihormati. Kalau dengan pendengaran Allah,
Tapi kalau dengan pedagang kita ada istilah tersinggung, diremehkan, dilecehkan, berbagai macam perasaan dan pikiran, itulah namanya tipu daya hawa nafsu syaitan. Bukan syaitan, hawa nafsunya itu. Jadi kalau syaitan tidak masuk hawa nafsu beda itu. Seperti syaitan kan banyak waham, banyak berprasangka, sifat was-was, ragu-ragu, itu sifat syaitan. Kalau dengan kebenaran Allah, itu berapa? Nomor 110. Ngantuk. Tapi aku cerita terus seperti itu. Lemah kamu kecil mata kuping dengar, masih mendengar. Maka sempurna makrifat itu bisa tidur mata sebelah. Ada mulai praktekkan. Wah, mulai tidur sebelah. Bangsa buian dulu. Gua ngejut bahasa kiasnya tidur sebelahnya. Itu kan kias pribadi kami. Pribadi kami mengkiaskan sempurna marifat itu bisa tidur sebelah mata. Artinya mati hawa nafsu kepada selain daripada Allah, hanya mahabbahnya kepada Allah. Dia nak praktekkan tidur pas marifat tidur sebelah. Kadang-kadang kami kasih kias, jangan pintu rumah kalau diganti. Artinya ada satu kealpan yang fatal pada diri itu. Cuma gue kadang-kadang tak ngerti. Caranya bagus pak, itu sendiri. Tidak usah kalau diganti, kalau dikomulasi. Pintu itu kalau diganti 3 bulan, bisa kan? Kadang-kadang kami kiaskan, kayaknya motor itulah banyak olinya yang ini bocor-bocor. Ya cuma diganti klep-klep pak, itu diperbaiki biar bagus lagi. Yang dijualnya motornya nggak ada, baru 6 bulan motor pun lah. Motor ini nah banyak rusak ya. Zikirlah jarang, sholat jarang, ujung-ujungnya ajaran disalahkan. Nggak ada ajaran sama dia itu dah sama dengan zikir. Rupanya salah dia penyungkan. Lalu supin penyungkan bulu, pin malas bulu. Jadi bapak ibu, saya baru bagusnya. Jadi kalau ada cerita, itu sudah salah. Tidak ada istilah ajaran tidak ibadah. Tidak ada istilah. Itu kealpaan individu dan dikaitkan dengan ajaran. Hukum lain individu itu deh. Misal, tapi kemana tadi? Sama. Kita jauh itu tadi. Sudah sama basar, artinya penglihatan atau pandangan atau menyaksikan, yaitu basarullah, pandangan Allah. Artinya tidak mampu kedua bola mata memandang melihat tanpa dengan zat basirun Allah. Kalau mengerti dengan basirunnya Allah, apapun yang kita pandang, hitam, coklat, hijau, kuning, putih, tetap memandang pada wajah zat Allah yang menjadikan segala corak ragam warnanya. Yang bukan kendala kias itu. Artinya tidak ada pujian dan tidak ada cacian tatkala memandang semua tingkah laku makhluk di bumi ini, karena kita sudah mahabbah kepada Allah yang menjadikan makhluk. Kadang-kadang dia yakini kita tidak, kita benci. Nah, misalnya, kalau dengan basirunnya Allah ada. Wih sakit kan Ustaz, aku ya ada diri wajar, tapi sekilas dah ada sebenarnya dan manusia ya. Jadi mana? Ya, itu urusan pribadi dengan Allah. Oh minta maaf Ustaz, minta maaf dengan Allah. Nah dia masalah tapi ada ya kalau sama kita ya benar. Ayo masuk lagi itu maaf dari ada kesalahan ya benar. Tapi harusnya yang minta maaf ngerti, yang memberi maaf juga ngerti. Yang minta maaf ngerti memandang pada wajah Allah, yang menerima maaf memandang pada wajah Allah. Baru
pas ikhlas tidak tadi benci. Tapi kalau masih ada rasa diri, pasti ada sehalus apapun ada rasa kecewa. Basirun tadi, basor. Nah kalau basor ini ngerti betul dengan basirunnya Allah, sendiri usul dulu ya, belum bermakrifat. Coba pikir dulu. Nah, tatkala kita merasa mampu memandang, inilah yang membuat kita berbagai macam keburukan terjadi, sehingga saling menghujat, saling caci, saling hina, terkadang-kadang menghujat kiai, menghujat ustaz, menghujat Pak RT, menghujat Pak RW, kadus, kades, lurah, terus sampai ke yang lain-lain. Dia lupa dengan dirinya tidak belum tentu lebih baik daripada yang dihujat. Terkadang-kadang kita yang menghujat lebih buruk daripada orang yang kita buruk. Maka ini tujuan ngaji diri. Basor tadi. Sudah basor kalam perkataan Allah. Artinya tidak mampu kita berkata-kata tanpa dengan zat kalimat Allah. Nah kalau dengan perkataan Allah berarti dengan penuh dengan rahmat, penuh dengan kebaikan, saling mengingatkan satu sama lain. Tapi kadang-kadang yang diingatkan juga tidak diingatkan. Misalnya di hutan aku, ibu-ibu, bapak-bapak, yuk mari kita gotong royong. Ustaz, gotong royong terus ketika lain. Padahal itu untuk diri kita juga. Amaliyahnya itu untuk diri sendiri. Misal ibu-ibu, bapak-bapak, mari kita sholat, misalnya terawih, masih jauh kan? Sudah bagus, sunat juga, kita juga wajib, jadi kita dapat 3 kali jadilah. Misal itu contoh. Nah kalau dengan kalamullah artinya tidak mampu kita berkata dengan kalimat Allah, pasti itu menujunya itu kepada kebaikan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan. Misalnya nak berbuat jahat, jangan, tidak benar, itu mengingatkan kebaikan. Jangan. Masih galak ego, wah itulah itu. Ngapa Ustaz? Lah iya, diingatkan masih tidak galak. Jangan sekali, 2 kali, 3 kali, pokoknya tidak, nah lagi lah. Tahu mana risikonya deh. Tiap-tiap diri kita bertanggung jawab. Mana? Terus. Aku nanya kamu kerja aku galak dulu. Simpel kan, biar mudah dipahami. Simpel kan. Tadi kudrat kuasa Allah, kehendak Allah, hidup Allah, saya bahasa Indonesia ya. Tahu Allah, kemudian pandangan Allah, pendengaran Allah, kalamullah. 7 tadi kan? Ada tak pada kita ini? Ya tak ada? Sama kan? Satu tak dari kita? Jasa kita yang berbeda-beda. Sifat kodenya itu sama tidak ada beda. Maka dikatakan itu sifat Allah yang nyata pada tiap-tiap manusia. Maka dikatakan tadi, wah telah ada pada diri kamu, kenapa tidak kamu berpraktikkan? Telah ada benar-benar. Ada tidak itu? Wafi ampusikum apalatum, nyata ya, dekat dengan Allah. Maka Allah itu jauh, tidak berjarak, dekat, tidak bersentuhan. Bersentuhan tidak kalah dengan pandangan sekarang? Tidak. Dengan pendengaran? Tidak. Dengan hidup? Tidak. Allah bersentuhan dengan sifat? Tidak. Jadi kalau tahu Allah dekat, bukan lemah. Nak bohong ke bini aja. Ini nak bohong lagi. Gak ada Allah yang dekat. Skala kecil dulu ini, di rumah tangga dulu. Karena kalau sudah
dia biasa bohong dengan istri, pasti bohong dengan kawan. Kalau biasa bohong dengan suami, pasti biasa bohong dengan teman. Yang dekat lagi dia bohong atau dia berdua. Kenapa dia mendustakan sang istri dan suami? Karena telah mendustakan dirinya kepada Allah. Karena belum merasakan mengenal Allah itu dekat. Itu yang bermaksud. Jangan tersinggung dulu ibu bapak. Kadang-kadang kan Pak, pada dia tak Pak. Tik, alam necis kau. Oke, necis. Kapan dia mandi di kamar mandi, dia palsu rewel pulung, dia dompet. Kapan dia buka 200.000, kita jadi tunjuk. Rupanya itu dia nyampe hari Minggu. Bisa. Dan hilang hati. Senang kan dia cerita sama. Senang. Bisa. Tadi lah haram necisnya duit tadi kan. Makanya apa tuh babi itu haram itu gara-gara itulah sumbernya. Aisyah haram necis ya Rasulullah. Sudah haram si babi, jadi duit yang berarti haram sudah ya. Sudah haram necis kan? Jangan 200 tadi baik. Mulai enggak. Misal kembali pada sifat tadi. Dekat nyata kan? Di kalau senantiasa muhabbat menyaksikan, pertama merasakan dulu, pertama yakin, sudah yakin merasakan, dia berproses, baru namanya terbuka ini. Tadi merasakan mulai terkadang tumbuh sifat malu kepada orang tidak ibadah, ya kan? Malu untuk menghina orang lain karena Allah senantiasa menyaksikan. Awal dulu gitu, tapi belum selesai sejauh perjalanan. Antara bumi pertama dengan langit pertama. Belum dia lagi ketujuh. Sudah. Itu baru awal dulu menuju makrifat. Paling tidak tumbuh rasa malu untuk berbuat buruk karena malu pada Allah. Jelaskan ada itu nyata kan? Dekat. Tidak bersentuhan antara kalam dengan pandangan. Tidak berkalam dengan gerak dengan pandangan. Maka dikatakan itu zat yang maha suci, maha halus, maha luas, maha besar, tetapi tidak bersentuhan dengan segala sifat dan nama. Tapi dia nyata pada tiap-tiap sifat dan nama. Jadi tadi bismillah. Akan tahu makna Rahman Rahim kalau tahu dengan sifat Allah tadi, dengan asma'nya pasti asma ada. Akan tahu juga makna kalimat Alhamdulillah. Itu ayat yang kedua. Yang baca manusia. Maka dikatakan 4 itu pembuka atau terbuka ya. Macam bahasa. Pokoknya yang penting lurus ke dalam salah. Kalau pakai istilah kami pembuka tabir hakikat alam zahir batin. Terbuka rahasia di batin. Alhamdulillah. Kalau salah luruskan hurufnya. Alif, lam, ha kecil, mim, ha dal, bukan zal, dal. Alhamdulillah, lam, alif, lam, ha. Betul tak? Ansah. Alif melambangkan zat Allah Ta'ala berdiri silik jabuhu binafsi. Walaupun alam belum diceritakan Allah telah ada dengan ahadiyah. Maka dengan Allah itu sendiri dia menjadikan sifat. Sifat pertama sifat qadim. Lam itu. Ini sifat baru sudah. Sifat qadim dulu. Sifat qadim itu dijadikan sifat qadim. Siapakah sifat qadim itu? Maka bernama Ahmad. Ahmad Rasulullah. Dari sifatnya Ahmad Rasulullah, sifat qadim, maka haidahu hidup jatuh segala sifat baru ada. Hidup nyata mim itu bisa makna manusia ada dalam bentuk qadim dan itu menjadikan bagi dia kok
dengan diri zat yang hidup itu sendiri, maka jadi seluruh jadi sifat kodim. Nah, ini yang bernama Muhammad sebetulnya. Nah, lagi udah. Kali kamu aku nabi pula. Salah. Nah, maka segala puji bagi Allah, terjemahannya itu. Artinya segala yang ada, segala yang nyata itu hanya bagi Allah. Tidak dapat ada dan nyata tanpa dijadikan bersifat kode Nur Muhammad Rasulullah. Nur Muhammad Rasulullah tidak dapat nyata hidup tanpa dengan nur zat Allah, zat yang kode. Itulah alam